Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa saya yang ada di rumah atau dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Pak Har mau menjelaskan materi kelas 10, yaitu konsep mol, yang diantara adalah hubungan antara koefisien dengan jumlah mol. Perlu diketahui bahwa dalam suatu reaksi kimia, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Nah, misalkan saja reaksinya yang sederhana, 2A ditambah 3B menjadi 2C ditambah 6D. Ini koefisiennya yang di depan nih ya, 2, 3, 2, 6. Saya ulang, koefisien ZA 2, koefisien ZB 3, koefisien ZC 2, dan koefisien ZD 6. Perbandingan mol, mol ZA, mol ZB, dan mol ZC, serta mol ZD itu sesuai dengan perbandingan koefisiennya ini. Perbandingan jumlah mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jika mol A ini, jika mol A besarnya 2 mol, maka mol B berapa? Ya 3 mol, mol C 2 mol, mol D 6 mol. Atau kalau misalkan jumlah A ini molnya berapa? 4, misalkan ini 4 mol. 4 mol maka ya ini juga 6 mol, kan 2 banding 3. Kalau ini 4 mol, ini berapa? 6 mol, yang C 4 mol, sedang ini berapa? 12 mol. Nah, karena ini sementara kita samakan jumlah mol dengan jumlah koefisien, maka besarnya mol A jika besar 2 mol, maka mol B 3 mol, mol C 2 mol, mol D 6 mol. Nah, perbandingannya 2 banding 3 banding 2 banding 6. Nah, ini juga bisa kita gunakan rumus. Nah, rumus bagaimana? Nih, mol Z yang dicari. Mol Z yang dicari sama dengan koefisien Z yang dicari, molnya. Maksudnya bagaimana? Misalkan diketahui mol A ini 2 mol, kita cari mol B, berarti yang terusnya adalah mol B. Mol Z yang dicari ya mol B. Berarti koefisien yang dicari ya, berarti koefisien siapa? ZB. Yang dicari ini harus sama dengan yang di sini. Nah, misalkan Anda mencari mol ZB, maka sini juga koefisiennya, koefisien ZB. Nah, kemudian dibagi koefisien yang sudah diketahui molnya. Misalkan yang sudah diketahui pertama adalah A, sebanyak 2 ini ya. Berarti ini ya koefisien siapa? Koefisien ZA. Nah, ini milik A. Kemudian dikalikan mol Z yang diketahui ya berarti yang miliknya A juga. Berarti ini sama dengan ini juga sama dengan ini. Yang dimaksud sama dengan itu sama dengan Z-nya. Ini berarti koefisien siapa? Koefisien ZA. Koefisien ZA. Ini mol ZA. Mol ZA. Nah, seperti itu. Ini contoh soal. Misalkan suatu reaksi, 2A ditambah 3C menjadi 4B ditambah 5E. Ulangi, 2A tambah 3C menjadi 4D tambah 5E. Jika diketahui A itu sebanyak 5 mol, ini A-nya 5 mol, ini ada 5 mol. 5 mol. Kemudian, berapa jumlah mol ZC ini berapa jumlah molnya? Dan ZD ini berapa molnya? Maka kita pertama mencari, ada 2 soal ini ya. Pertama mencari mol ZC, mol dan mol ZD. Sedangkan yang sudah diketahui adalah mol ZA. Kita tulis. Nah, kita jawab yang pertama mol ZC. Mol ZC itu sama dengan koefisien ZC. Berapa ini koefisiennya? 3 ini ya. Dibagi koefisien ZA 2, seperti yang di atas tadi loh ya. Seperti yang di atas ini tadi. ZA dikalikan mol ZA. Ini harus sama dengan yang atas ini, sama dengan ini. Mol ZC berapa? Kayak molnya ZC ditanyakan. Nah, koefisiennya berapa? 3. Koefisiennya ZA 2 dikalikan mol ZA berapa di mol ZA diketahui? 5 mol. Nah, untuk itu lanjutan dari jawaban ini kita lihat. Mol ZC. Nah, berarti koefisien ZC berapa tadi? 3 dibagi 2 kalikan 5. 3 bagi 2 kalikan 5.
Seperti soal yang tertera di atasnya tadi. Berapa tadi? Kita lihat lagi soalnya. 3 bagi 2 kalikan 5. Sebanyak berapa? Ya 15 bagi 2, sama dengan 7,5 mol. Jadi mol zat C 7,5 mol. Mudah kan? Nah, kemudian mencari yang D. D sama. Mencari mol zat D sesuai dengan rumus, yaitu koefisien zat D dibagi koefisien yang diketahui siapa? A. Kalikan mol zat yang diketahui mol siapa? A. Dalam soal tadi, nah, berapa koefisien zat D? 4. Mol zat A berapa? Koefisien zat A 2. Kalikan mol zat A 5. Berarti 4 dibagi 2 dikalikan 5. 20 dibagi 2, 10 mol. Jadi, mol zat D sama dengan 10 mol. Saya ulang lagi, perbandingan mol sesuai dengan perbandingan koefisien. Kalau siswa sudah mahir perbandingan, tidak menggunakan rumus pun tidak masalah. Nah, contohnya seperti ini, kalau ini diketahui 4, ini ya pasti berapa? 6, kan 2 bagi 3, 2 banding 3. Kalau 4 ini 6, ini berapa? 8, kan seperti itu. Tanyakan loh ya. Nah, kalau pengen lihat rumus ya lewat rumus tadi, mol yang dicari dibagi sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui molnya dikalikan mol yang sudah diketahui. Oke, sekarang kita masuk ke rumus sesungguhnya. Rumus sesungguhnya yaitu tentang reaksi pembentukan amonia. Nah, masih ingat bahwa mol itu ada beberapa rumus menentukan mol. Yang pertama yaitu mol sama dengan massa. Massa dibagi dengan AR atau MR. Nah, atau massa karena massa satuannya gram, mol sama dengan gram per AR atau MR. Satu lagi, mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Berapa besarnya bilangan Avogadro? 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang lainnya, mol sama dengan volume dibagi 22,4. Itu untuk keadaan standar ya. Atau liter dibagi 22,4 karena satuan volume kan kita pakai liter. Maaf ya kalau miring-miring kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya. Perhatikan soalnya. Ini soalnya sedikit lebih kompleks dibanding yang contoh soal yang ada tadi. Ada 28 gram nitrogen. Nitrogen lambangnya apa? N2 loh, jangan N ya. Ada 7 unsur yang selalu berbentuk diatomik. Di antaranya nitrogen N2. Direaksikan dengan gas hidrogen. Hidrogen juga H2. Nah, kemudian menghasilkan amonia. Sesuai reaksi, N2 ditambah H2 menjadi NH3. Ini belum setara. Ingat, suatu reaksi harus disetarakan dulu. Apa yang dimaksud dengan setarakan? Yaitu jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan harus sama. Ini coba perhatikan. Ruas kiri berapa ini? N-nya ada 2, kanan baru 1. Berarti kan belum setara. Hanya di kiri berapa? 2. Sedangkan yang sebelah kanan 3, belum setara. Bagaimana cara metarakan? Seperti yang dijelaskan waktu kita masuk dulu, yaitu mengubah koefisien, ini dengan metode kanan kiri atau metode ABCD. Nah, ini diketahui juga AR, massa atom relatif dari N berapa? 14, H1. Pertanyaannya, berapa mol hidrogen yang bereaksi? Ini kan yang bereaksi. Sebelah kiri ruas itu yang bereaksi, kan itu hasil. Nah, ini berapa molnya? Untuk tahu molnya ini harus tahu molnya siapa? N2 dulu. Ya. Untuk tahu mol H2 harus tahu molnya N2. Sedangkan N2 tahu molnya belum tahu, baru diketahui gram. Berarti harus mencari mol N2 menggunakan rumus gimana? Mol sama dengan gram per MR. Nah, MR-nya dari mana? Kita airin aja. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, berapa massa amonia NH3 yang dihasilkan? Nah, berarti tahu massanya ini berapa yang dihasilkan harus tahu molnya dulu nih. Mol kan gram per MR. Jadi harus tahu molnya dulu. D
Dari mol diketahui N2 melalui perbandingan koefisien Anda tahu mol NH3. Dari mol NH3 mencari massa bisa, yaitu mol sama dengan gram per mr. Oke, kita bahas pelan-pelan. Bagaimana jawabannya? Ya, ingat soalnya ini, lihat ya soalnya tadi. Nah, langkah pertama kita setarakan dulu. Kita setarakan apa? Kita setarakan reaksinya. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Siapa yang disamakan dulu? Yang disamakan koefisien apa? Jumlah atomnya N dulu. N kiri ada berapa? 2, kanan baru 1. Nah, supaya sama maka kalikan 2. Kita taruh di depan atau taruh di posisi koefisien. Setelah N selesai kemudian hidrogen hanya H kiri ada berapa? 2, kanan berapa? 6. Ini 6 loh ya, bukan 3 lagi karena sudah ada koefisien di depan loh ya. Sudah ada koefisien di depan maka ini berapa? 6. Maka supaya 6 juga H2-nya kita kalikan berapa? 3. Sekarang bagaimana dengan perbandingan koefisiennya? Perbandingan koefisien antara nitrogen, hidrogen, dan amonia adalah 1 dibanding 3 dibanding 2. Oke, sudah. Nah, kita harus tahu molnya dulu nih. Mol N2. Karena kalau kuncinya itu mol. Kalau salah satu molnya tahu, mol yang lain pun kita akan tahu. Nah, bagaimana mencari mol nitrogen? Rumusnya bagaimana? Mol sama dengan massa atau gram dibagi mr. Nah, masanya tadi berapa masanya? Masanya tadi dalam soal sudah tertulis. Sebanyak berapa? Ini 28 gram. Ini 28 gram. Nah, kita tulis 28 dibagi mr. Nah, mr-nya cari dulu. Nah, mr N2 sama dengan 2 kali ARN. Karena ini ada 2 lah ya. Jadi 2 kalikan 14. Ketemu berapa? 28. Loh, pas-pasan 28 ini. Pas ketemu 28, berarti kita sekarang tahu mol dari N2. Mol N2 sama dengan 1. Dari mana kok tahu 1? Ya berarti gram per mr sama dengan berapa tadi? 28 dibagi 28 sama dengan 1 mol. Nah, kemudian jawaban A pertama, mencari mol hidrogen. Berarti koefisien yang dicari siapa ya? Koefisien hidrogen tentunya. Hidrogen dibagi mol yang diketahui molnya siapa? Mol nitrogen. Dikalikan mol, maaf ini koefisien ya, ini koefisien nitrogen. Ini berarti yang di mol nitrogen. Ingat ini harus sama dengan yang atas. Ini sama ya. Sini yang bagian bawah sama dengan bagian yang kanan. Nah, tentukan. Berapa koefisien hidrogen? Tadi dalam soal koefisiennya 3. 3 dibagi berapa? 1 sama dengan berapa? Sama dengan kalikan ya, dikalikan mol nitrogen berapa? Mol nitrogen juga 1. Sama dengan 3 mol. Jadi, mol H2 sama dengan 3 mol. Mudah kan? Nah, sekarang yang variasi soalnya mencari massa. Massa amonia yang dihasilkan. Jawaban B. Nah, untuk mencari massa, ingat mencari massa harus tahu molnya dulu. Mol NH3 sama dengan gram per mr. Nah, yang ditanyakan ini loh, masanya berapa ini masanya? Ini masanya berapa? Oke, kita cari mr dulu. Mr NH3 sama dengan 1 kali ARN ditambah 3 kali ARH. Nah, sama dengan 1 kali 14 ditambah 3 kali 1 sama dengan 14 tambah 3 sama dengan 17. Nah, molnya ini kita cari lewat perbandingan koefisien di atas tadi, perbandingan koefisien. Nah, berarti sesuai rumus yang pertanyaan sebelumnya, mencari mol NH3. Mol NH3 sama dengan koefisien
siapa? NH3 dibagi koefisien siapa? Ayo, koefisien siapa? Koefisien N2 kalikan mol N2. Ini nanti kan ketemu, ini ketemu jawabannya berapa. Cari sendiri ya, cari sendiri. Kemudian yang kedua, baru mencari masanya ini. Kalau sudah tahu molnya, misalkan ini ketemu X. Nah, berarti mol NH3 sama dengan gram per mr. Nah, ini yang tanyakan. Ya ini berapa ini kan X ini tadi, MR-nya sudah ada, nanti ketemu gramnya. Nah, untuk X ini dan Y ini nanti hasilnya Y-nya ini, gramnya Y sama dengan Y. Ini saya cari sendiri coba. Nah, cari sendiri. Nah, ini salah satu contoh soal. Mungkin nanti lain kali saya kasih contoh yang lain. Coba dikerjakan sendiri, diskusi dengan temannya, diskusi dari rumah ke rumah loh ya. Maksudnya itu tidak bertemu langsung, bisa secara daring. Kalau nggak jelas ya tanyakan Pak Her. Oke, demikian sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga siswa tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa kalau masih bingung, bisa tanyakan Pak Har langsung, bisa via WA atau yang lain. Yang jelas kita belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.